Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dilatifa, NIM 230111191401052 dari Produksi Ternak Unggas kelas C, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada unggas. Yang pertama ada sistem pencernaan, kedua ada sistem pernafasan, ketiga ada sistem ekskresi, dan juga ada reproduksi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang identifikasi penyakit-penyakit pada unggas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan eksterior pada ayam. Bagian organ ayam yang tampak dari luar terdiri dari bagian kepala, leher, paruh, jender, cuping, serta pial. Nah, sementara bagian tubuh depan terdapat dada dan sayap. Bagian belakang terdapat punggung, perut, ekornya dia ini, terus ada paha, betis, dan juga cakar. Oke, pelindung luar, lapisan luar pada unggas yang pertama ada kulit, yaitu fungsi kulit antara lain sebagai melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan dan juga sebagai pelindungan terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh dan juga bisa sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Selain itu, dari struktur kulit itu sendiri yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan luar yang termasuk bulu, paruh, kuku, dan sisik yang merupakan perkembangan dari lapisan epidermis. Yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan dermis sendiri yaitu bagian utama dari kulit. Perkembangan dermis ini membentuk jengger, cuping, dan pial. Lalu yang kedua ada bulu. Fungsi dari bulu itu sendiri yang pertama sebagai isolator. Yang kedua melindungi tubuh dari luka dan infeksi karena gesekan langsung terhadap benda keras. Yang ketiga sebagai sarana untuk terbang. Keempat sebagai reseptor dari luar, dan kelima sebagai perhiasan untuk memikat lawan jenisnya itu. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan dan juga menduga kemampuan bertelur. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pencernaan pada ayam. Jadi yang pertama yaitu pakan masuk melalui paruh. Nah, paruh sendiri berfungsi sebagai alat bantu mengambil pakan. Kemudian dilanjutkan ke esofagus. Nah, esofagus ini memiliki panjang berkisar antara 15 sampai 20 mm. Yang tersusun dari otot longitudinal eksternal dan otot sirkular internal, serta terdapat kelenjar mukosa. Kemudian dilanjutkan ke crop atau tembolok. Nah, ini crop atau temboloknya sendiri itu terdapat pakannya, jadi terlihat sangat besar. Fungsi dari crop ini sendiri yaitu menyimpan dan menggunakan pakan. Kemudian lanjut ke proventriculus. Nah, di proventriculus ini berfungsi sebagai penghasil enzim pepsin dan HCl dan terjadinya pencampuran makanan. Nah, kemudian dilanjutkan ke gizzard atau biasa disebut ampela. Pada ampela sendiri pencernaan fisik atau mekanik karena adanya otot yang dilapisi keratonit yang tebal dan kuat untuk memecah pakan. Fungsi dari gizzard ini dengan batuan batu-batu kecil dan grit. Kemudian dilanjutkan oleh usus halus. Pada usus halus sendiri terjadinya proses penyerapan nutrisi. Kemudian dilanjutkan ke sekum. Di sekum ada dua pasang. Fungsi dari sekum ini sendiri yaitu tempat absorpsi air dan sintesis vitamin yang larut air serta fermentasi. Kemudian dilanjutkan ke usus besar. Pada usus besar sendiri mempunyai fungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta fermentasi. Dan terakhir yaitu kloaka. Fungsi dari kloaka sendiri yaitu sebagai muara saluran pencernaan, urinari, dan repro. Nah, selain organ-organ pencernaan tadi yang setelah saya sebutkan, terdapat organ pembantu pencernaan yang terdiri di pankreas, hati, dan kantung empedu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saluran respirasi ayam. Di sini terdapat organ-organ respirasi dari hasil pembedahan. Yang pertama ada hidung, organ respirasi eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar.
Fungsi dari hidung sebagai jalur keluar masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida dari luar maupun dalam tubuh ayam. Lalu selanjutnya lari. Terdapat katup yang disebut epiglotis yang akan membuka dan menutup saat ayam bernafas. Laring akan membawa udara menuju ke trakea. Nah, trakea itu berbentuk tabung, tersusun atas rangkaian cincin tulang rawan dan ditumbuhi bulu getar atau silia. Fungsi dari trakea sendiri sebagai jalur jalannya udara. Lalu ke bronkus. Pada bronkus adalah percabangan dari trakea, memisahkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri sebagai penyaringan terakhir sehingga udara yang masuk paru-paru benar-benar bersih. Lalu selanjutnya ada bronkiolus, yaitu langsung menuju ke alveolus. Nah, di sini terdapat organ paru-paru. Nah, paru-paru sendiri terletak dalam rongga dada kanan 3 gelambir dan pada kiri 2 gelambir. Fungsi dari paru-paru sendiri adalah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada alveolus. Pada organ ekskresi, terdapat 2 buah ginjal yang menempel pada tulang punggung. Kemudian ada ureter yang menghubungkan ginjal dengan kloaka. Urin ayam sendiri akan masuk ke kloaka. Pada organ reproduksi jantan, di sini terdapat 2 buah testis yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon reproduksi, dan juga terdapat vas deferens yang berperan penting dalam pengangkutan semen saat ejakulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saluran reproduksi betina. Di sini sudah terlihat organ reproduksi betina, yaitu yang pertama ada ovarium. Ovarium sendiri terletak di daerah ginjal dan antara rongga dada. Fungsi dari ovarium sebagai penghasil sel telur, hormon reproduksi, dan kuning telur. Di sini terlihat kuning telurnya. Lalu ada oviduk. Oviduk terdiri atas individu bulum, magnum, dan isthmus. Nah, pada oviduk sendiri yaitu saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Yang pertama ada infundibulum. Infundibulum sendiri yaitu bagian teratas berbentuk corong dan berfimbria. Fungsi dari infundibulum sendiri yaitu penangkap sel telur yang diovulasikan. Lalu selanjutnya ada magnum. Nah, magnum sendiri adalah bagian terpanjang sepanjang 33 cm. Batas dengan infundibulum tidak dapat terlihat dari luar. Fungsi magnum yaitu penghasil sel putih telur yang terjadi sekitar 2-3 jam. Lalu selanjutnya isthmus. Isthmus yaitu batas magnum dan isthmus terlihat jelas yaitu 10 cm. Fungsi isthmus sendiri pembentuk membran kulit telur yang terjadi 1 jam dan terjadinya plumping fluid yaitu penambahan air untuk mengencangkan sel telur. Selanjutnya uterus. Fungsi uterus sebagai pembentuk cangkang telur dan terjadinya penyempurnaan telur. Di sini sudah terlihat adanya telur. Nah, selanjutnya adalah vagina. Vagina terusan dari uterus dan alat kopulasi betina. Telur hanya berada dalam vagina untuk waktu yang singkat dan telur akan dilapisi mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori pada kerabang. Selanjutnya yang terakhir adalah kloaka. Pada kloaka sendiri berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Faktor penyakit pada unggas. Yang pertama ada faktor viral yang bisa disebabkan oleh virus. Yang kedua penyakit bakteri yang pastinya disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Dan penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Dan bisa juga dari faktor luar, yaitu dari iklim, suhu, lingkungan, udara, dan kesehatan kandang. Nah, penyakit yang saya ingin membahas yang pertama adalah penyakit chicken anemia syndrome. Penyakit chicken anemia syndrome ini dikarenakan oleh virus berukuran 18-26,5 nm tergolong ssDNA, tidak beramplop dan berbentuk ikosahendral. CEA merupakan penyakit viral bersifat akut pada ayam muda. Penyakit ini ditandai dengan anemia aplastika dan atrofi organ limfofit yang mengakibatkan terjadinya imunosupresif. Gejala klinisnya, pada kasus akut, gejala klinis muncul pada ayam berumur 7-14 hari, ditandai dengan hambatan pertumbuhan dan anoreksia.
Pada bagian muka dan pial dan jengger tampak pucat, bulu ayam berdiri, serta terjadinya peningkatan mortalitas ayam sekitar 5-16%, tetapi pernah mencapai 60%. Untuk pencegahan dan pengobatan sendiri, pencegahan dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Nah, dan pengobatan dengan cara antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder dan dapat menurunkan kasus ini. Nah, yang kedua, penyakit helikopter disease. Penyakit helikopter disease ini penyebabnya karena retrovirus. Tetapi beberapa agen lain yang dapat terlibat seperti rotavirus, parvovirus, enterovirus, dan togavirus agen. Nah, penyakit ini merupakan penyakit penyebab gangguan pertumbuhan terutama pada ayam pedaging berumur 1-6 minggu. Gejala klinisnya, anak ayam yang terserang penyakit ini menunjukkan penurunan laju pertumbuhan yang nyata pada umur pemanasan atau lagi breeding, yaitu 5-7 hari. Kelainan bulu tampak pada ayam yang sakit, terutamanya patah tungkai pada sayap primer dan juga bertahannya warna kuning pada bulu di bagian bawah sampai umur 30 hari. Untuk pencegahan dan pengobatannya sendiri, bisa terjadinya melasopsi. Formulasi pakan dapat dievaluasi untuk meyakinkan kecukupan zat gizi. Dan tidak ada sih untuk pengobatan yang spesifik untuk pengendalian penyakit ini. Yang ketiga, ada penyakit infectious bronchitis atau IB. Penyebab penyakit ini adalah penyakit pernafasan akut dan sangat menular bagi ayam. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus coronavirus dari family Coronaviridae. Spesies yang rentan terhadap penyakit IB ini hanyalah ayam, baik broiler maupun layer. Tetapi pernah dilaporkan kejadian ini pada itik dan burung liar. Gejala klinis yang dapat kita lihat yaitu batuk, bersin, ngorok, dan juga keluar leleran hidung dan eksudat berbuih di mata. Anak ayam yang terkena tampak tertekan dan akan cenderung meringkuk di dekat sumber panas. Gejala klinis muncul dalam waktu 36-48 jam. Untuk pencegahan dan pengobatannya, belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan infectious bronchitis. Tetapi usaha yang dapat dilakukan adalah membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin dan juga mineral. Dan yang keempat, ada penyakit infection laryngitis atau ILT. Penyakit ILT ini disebabkan oleh virus herpes. ILT merupakan penyakit akut pada ayam yang ditandai dengan gejala khas pada saluran pernafasan. Kesulitan bernafas, keluarnya eksudatnya berdarah. Gejala klinis yang bisa kita lihat yaitu gejala klinis infeksi akut, adanya leleran hidung, suara mengorok, dan juga diikuti batuk dan tarik nafas. Tanda klinis yang adanya kesulitan bernafas dan keluarnya cairan bekus yang berdarah. Itu adalah ciri-ciri penyakit khas yang dari ILT itu sendiri. Untuk pencegahan dan pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Nah, memang tidak ada obat yang efektif untuk benar-benar menghilangkan penyakit ini, tapi kita bisa mencegahnya. Sekian video pembahasan anatomi unggas dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan atau penggunaan kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.